Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi saudara. Saudara bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya dalam kehidupan kita. Ia masih memberikan kita kesempatan, kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan kita. Saudara, bukankah itu adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan? Dan mari, sebelum kita akan mengawali hari ini, memulai aktivitas kita atau melanjutkan aktivitas kita datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Engkau telah menolong kami, memimpin kami, dan Engkau telah memberikan kami hari yang baru. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini sebelum kami hendak memulai aktivitas kami atau melanjutkannya, Tuhan tolonglah kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Ajar kami akan mengerti kebenaran firman Tuhan dan mampukan kami untuk menghidupinya di dalam keseharian kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menaungi kami, Engkau yang menuntun kami, dan kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan sebuah gambar berharga 1000 kata. Nah, saudara, hal ini ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kita sebagai manusia akan jauh lebih mudah dipengaruhi ketika kita melihat secara langsung, ada contoh nyata yang kita lihat, ya, gambaran nyata yang kita saksikan secara langsung daripada sekedar membaca atau mendengarkan orang berbicara. Contohnya, saudara, coba kita perhatikan ketika ada sebuah promosi tentang makanan. Bandingkan mana yang lebih menarik selera saudara. Kata-kata misalnya, cobalah makanan ini enak. Atau saudara melihat gambar makanan yang dipromosikan, yang telah ditata dengan indah, dengan bagus, lalu difoto, di capture. Nah, saudara lihat secara langsung makanan yang dipromosikan tersebut, kira-kira mana yang menggugah selera saudara? Tentu saja saudara, seringkali kita akan lebih tergoda, lebih tertarik ketika kita melihat contohnya secara langsung. Nah, saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, saudara, Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa kesaksian hidup kita sebagai anak Tuhan akan jauh lebih berdampak, akan jauh lebih berpengaruh dan menarik orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Saudara, itu akan jauh lebih berdampak kalau itu ditunjukkan di dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi teladan bagi dunia atau lingkungan di sekeliling kita. Daripada hanya sekedar berkata-kata, nah saudara, Tuhan jauh ingin kita bertindak. Nah saudara, bagian ini mengingatkan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyaksikan kebenaran Tuhan yang kita hidupi. Dan itu menjadi keteladanan hidup yang menginspirasi banyak orang. Sehingga dengan demikian orang-orang yang melihat kesaksian hidup kita, keteladanan hidup kita, juga akan ditolong untuk melihat Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah. Dan mereka pun juga boleh mengalami Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Dan bukan tidak mungkin Tuhan akan memakai keteladanan kita, kesaksian hidup kita untuk memanggil orang-orang yang ada di sekitar kita, mengenal Dia, percaya kepadanya, dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah saudara, inilah yang dimaksud dengan hendaknya terangmu
bercahaya di depan orang. Kita dipanggil untuk kita memberikan satu kesaksian hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di tengah dunia yang makin gelap ini, Tuhan memanggil kita anak-anaknya untuk menjadi terang, menjadi teladan, membawa kesaksian yang hidup, yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Nah, inilah yang menjadi panggilan kita. Mudah? Tentu saja tidak. Tetapi saudara, ketika kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk dikuasai oleh Tuhan, saudara, bukan tidak mungkin di dalam kesederhanaan kita, di dalam ketidakberpengalamannya kita, di dalam kita kurang mengerti akan banyak hal. Tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai kita menjadi saksinya, saudara, bukan tidak mungkin kita akan menjadi terang bagi dunia di sekitar kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah, dan ia boleh percaya mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon Engkau yang senantiasa menolong, menjaga langkah hidup kami. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang mempersaksikan iman kami di dalam keseharian kami. Tidak hanya melalui tutur kata kami, tetapi juga melalui kesaksian hidup kami. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah, karena kami harus berjuang untuk mengalahkan ego kami mengalahkan kelemahan kami, dan banyak hal yang mungkin saja masih mengganjal di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, tolong pakai kami sebagai alat-Mu, untuk kami juga boleh menjadi saksi-Mu dan membawa orang-orang yang ada di sekitar kami untuk mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.